Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari malam hari ini kembali kita berjumpa dalam mesbah doa. Mari kita persiapkan hati, pikiran, jiwa kita agar kita bisa fokus memuji menyembah Tuhan di malam hari ini. Kita serahkan seluruh kehidupan kita malam hari ini. Baik kita yang berada dalam rumah, kita yang terbaring sakit, baik kita ada di rumah sakit. Kita percaya kuasa Tuhan sempurna atas setiap kehidupan kita. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Oleh karena itu bertahtalah Engkau di tengah-tengah kami di mesbah doa ini. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah terbatas oleh waktu. Engkau hadir dimanapun kami berada. Dan malam hari ini kami mau sepakat. Kami mau sama-sama menyembah Tuhan. Karena kami percaya ketika Tuhan hadir, Tuhan akan nyatakan belas kasihan-Mu. Tuhan akan nyatakan kemenangan bagi kami. Tuhan akan nyatakan kesembuhan bagi kami. Pemulihan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Mari sama-sama naikkan pujian. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari nyatakan pujian ini. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa,
bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Katakan doamu. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu, anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari sembah Tuhan, Kaulah kekuatan kami yang kami percaya. Mari datang dan bersyukur dalam hadirat-Nya. Biar anugerah-Mu yang besar itu terus tercurah bagi kami Tuhan. Kami bersyukur sebab Kau sungguh Tuhan yang baik. Haleluya. Izinkan saat-saat ini kami terus berada dalam hadirat-Mu Tuhan, karena kami tahu Engkaulah pusat penyembahan kami malam hari ini. Tiada yang lain Bapa. Ya Yesus. Saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah. Hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu. Hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan.
Izinkan malam hari ini hadirat-Mu terus memenuhi setiap kami, memenuhi setiap hati kami ya Bapa. Oh, kami rasakan saat aku menyembah. Mari biar musik saja nyanyikan pujian ini. Setiap kita yang berada dalam rumah, kita yang bersama-sama mengikuti mesbah doa ini, izinkan hadiratnya ada di dalam setiap kehidupan kita malam hari ini. Izinkan Tuhan leluasa untuk bekerja malam hari ini. Sesuka hati-Mu Tuhan malam hari ini bagi kami. Kami rindu Engkau datang dan melawat kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu memenuhi kami ya Tuhan. Kami rindu ya Bapa. Oleh sebab itu kami mau nyatakan lewat pujian ini, Engkau ada bagi kami. Hadirat-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan, saat aku menyembah Kau Tuhan. Hiana adalah bayasa, adalah bayasi. Bahwa kami masih hadirat-Mu, oh yang kami perlukan Tuhan. Huriana adalah bayasa. Mari panggil Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidup. katakan Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku panggil namamu. Kasih-Nya melimpah di hidupku, mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam. Sekali lagi katakan sambil angkat tangan kita katakan Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku panggil namamu. Tuhan, kami panggil Engkau hari ini. Bukan kami berkata berserulah, kami menjawab Engkau. Mengalir deras urapan dan kuasa-Mu. Mujizat besar nyata dalam hidupku. Perkara besar, perkara besar nyata dalam hidupku. mujizat besar, mujizat besar nyata dalam hidupku. Bapa, kami percaya Tuhan malam hari ini ketika kami memanggil namamu, Engkau menjawab kami sesuai dengan firman-Mu.
Malam ini Tuhan, dimanapun anak-anak-Mu berada, kami memanggil nama-Mu. Apapun jadi seruan doa anak-anak-Mu malam hari, kami percaya Tuhan Allah Tuhan yang menjawab doa. Apapun pergumulan umat-Mu malam hari, kami percaya Tuhan Kau telah menjawab. Kau akan memberikan mujizat buat setiap anak-anak-Mu malam hari ini. Tuhan, urapi anak-anak-Mu semua. Berikan mereka hati untuk percaya kepada firman-Mu. Jadikan firman disampaikan jadi kebenaran buat kami. Supaya kebenaran memerdekakan kami. Supaya lewat kebenaran firman-Mu kami mengalami mujizat dalam hidup kami. Baik dalam pekerjaan kami, bisnis kami, pelayanan kami, dan rumah tangga kami. Akan melihat hidup kami hari demi hari akan mengalami mujizat besar. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu juga. Bila firman-Mu hari ini mudah dimengerti dan menjadi kebenaran buat umat-Mu. Tuhan, sekarang berfirmanlah kepada kami, sebab kami rindu mendengarkan Kau berfirman. Dalam nama Yesus, katakan sama-sama, amin. Salam semua Bapak Ibu dikasih Tuhan. Malam ini saudara, saya percaya atau sering kali kita hadapi yang namanya kegagalan Bapak Ibu. Kegagalan demi kegagalan. Tetapi saudara, kita akan belajar malam hari dari bagaimana cerita daripada murid Yesus, saudara, yang mengalami kegagalan. Tetapi ketika mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mereka mengalami keberhasilan, saudara. Mengalami keberhasilan, saudara, sebab mari kita baca sama-sama yuk. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengurumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ayat 2. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dari dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Wow, saudara, ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes serta anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat tadi sini saudara, bahwa mereka sudah sepanjang malam saudara, sepanjang malam menjala ikan. Mereka itulah nelayan yang sudah berpengalaman saudara. Pasti sudah berpengalaman. Karena memang itu profesi mereka. Tetapi saudara, malam itu mungkin malam yang naas buat mereka. Tidak ada satu ekor ikan pun yang ditangkap mereka saudara. Nah, di tengah-tengah mereka sedang membasuh jala roh mereka pulang, tiba-tiba naik Yesus ke naik perahu mereka dan suruh lebih dalam sedikit maju saudara. Dan dikatakan saudara tadi bahwa setelah lalu Yesus mengajar orang-orang banyak, setelah selesai mengajar, maka Yesus memerintahkan bertolak ke lebih dalam saudara. Dan mereka dikatakan mendapat ikan yang banyak saudara. Saudara dikasih Tuhan. Hari ini saya kasih tema adalah bagaimana kita mengubah yang namanya saudara kegagalan menjadi sebuah keberhasilan. Saya mau tanya, berapa yang saudara pernah gagal, saudara? Semua pernah gagal ya? Saya pun juga pernah gagal. Tetapi saudara, malam ini kita akan belajar bagaimana mengubah sebuah kegagalan menjadi sebuah keberhasilan, saudara. Seringkali kegagalan dalam kehidupan kita, saudara, itu membuat kita kecewa, saudara, bahkan bisa menimbulkan perasaan gagal, saudara. Berapa banyak orang, saudara, ketika mereka telah mengidap satu penyakit bahwa mereka selalu gagal, saudara. Seringkali mereka sulit untuk movement, saudara. Dengar baik, Bapak Ibu. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kerja keras, kepintaran, ketekunan, saudara. Tetapi faktor yang lebih menentukan keberhasilan adalah faktor Tuhan, saudara. Amin, saudara.
faktor Tuhanlah yang paling menentukan keberhasilan seseorang. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam hidup kita, saudara, maka saudara, keberhasilan sudah ada di depan pintu buat kita. Nah, dikatakan tadi saudara, Simon dan teman-teman ini sudah sepanjang malam saudara, menjala ikan. Coba saya tanya Bapak Ibu, kira-kira kalau soal jala menjala ikan lebih pintar Simon atau Tuhan Yesus saudara? Saya percaya pasti Simon saudara, karena dia memang itu profesinya. Tapi kalau soal tukang kayu, mungkin lebih pintar Yesus saudara, karena ayahnya seorang tukang kayu saudara. Tapi kali ini saudara, ayo setelah Yesus selesai berkhotbah saudara, di perahunya saudara, maka Yesus saudara mulai menyuruh murid-murid, ayo masuk lebih dalam. Seperti katakan tadi Lukas 5:5 atas, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Artinya saudara, Simon saudara berkata, Tuhan, kami ini adalah seorang ahli. Kami seorang ahli dan sudah biasa kami menangkap ikan. Kami tahu menangkap ikan itu bukan pagi hari, tapi malam hari. Saudara, tapi Petrus luar biasa dikatakan. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, maka kami pun akan menebarkan jala juga, saudara. Nah, malam kita belajar, saudara. Saya mencatat beberapa hal. Bagaimana kita bisa mengubah kegagalan, saudara. Mungkin kita bisa gagal dalam rumah tangga kita. Mungkin gagal dalam bisnis kita. Gagal dalam pekerjaan kita, saudara. Saya kira bisa kita tuliskan berapa banyak kegagalan-kegagalan. Mungkin apalagi di masa-masa pandemi kemarin. Hampir 2,5 tahun kita tidak bisa kemana-mana. Rencana-rencana kita yang selama ini sudah kita buat secara matang. Semuanya gagal, saudara. Banyak bisnisnya bangkrut. Bagaimana keluarga juga banyak yang berpisah, saudara. Tapi malam kita belajar bagaimana mengubah kegagalan menjadi sebuah keberhasilan. Nah, yang pertama saya lihat, saudara. Pada waktu mereka membasuh, saudara, yaitu di Lukas 5, saudara, pembasuh mereka, jala mereka mau pulang, maka Yesus naik, saudara. Di Lukas 5:3, saudara, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolak perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu dia duduk dan mengajar orang banyak di situ. Jadi yang pertama, saudara, bagaimana kita bisa mengubah kegagalan dan keberhasilan? Yang pertama, izinkan Yesus masuk dalam hidup kita. Izinkan Yesus. Kalau kita merasa gagal, saudara. Saat ini kalau saudara merasa gagal. Kalau engkau merasa gagal, Tuhan aku mengerjakan ini gagal. Mengerjakan ini nggak berhasil. Memulai bisnis ini. Sudah tadi mulai kerjasama, tapi kok tiba-tiba dibatalkan rencana kerjasama. Saudara, malam ini waktunya saudara. Mulai izinkan Yesus masuk dalam hidup saudara. Pak, tapi kalau waktu itu kan Yesus yang datang, Pak. Tapi kalau saya kan di rumah, kapan Yesus datang ke rumah saya? Waktu kan kebetulan Yesus ada di pantai, tapi saya kan di rumah, Pak. Kapan Yesus datang? Dengar baik, Bapak Ibu. Di Wahyu 3:20 berkata begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk, mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Wow, saudara. Ternyata gini, saudara. Setiap saat, setiap waktu, Yesus selalu ada di depan pintu kita. Amin, saudara. Yesus selalu berdiri di depan kita. Dia selalu menanti adakah orang yang membukakan pintu. Adakah orang yang rela menerima aku bertamu dalam rumahnya. Adakah orang yang menyiapkan buat aku tempat untuk tinggal di rumahnya? Saudara kasih Tuhan. Kalau kita mengizinkan Yesus, saudara, tinggal dalam rumah kita, saudara, maka kita akan melihat banyak mujizat terjadi. Amin, saudara. Saya melihat, saudara, ada satu orang perempuan Sunam, saudara. Mereka dia nggak punya anak, saudara. Tetapi setiap kali Elia ke sana, saudara, dia menyiapkan satu tempat ruang buat dia di sana, saudara. Dia bilang, ayo kita bikin ruang satu yuk. Supaya untuk setiap kali hamba Tuhan Elia datang ke sini, supaya dia bisa, nginap di rumah kita. Dan dia bisa makan bersama-sama dan nginap di rumah ini. Saudara dikasih Tuhan. Akhirnya, saudara, satu saat, saudara, Elia berkata, coba tanyakan dulu, apa yang masalah perempuan itu? Dan perempuan itu bilang gini, kami tidak punya anak.
Maka dikatakan, tahun depan, waktu seperti hari ini juga, engkau akan punya anak. Saudara dikasih Tuhan, dengar baik. Kalau kita mengizinkan Yesus masuk dalam hidup kita, maka mujizat sudah depan kita. Apa sih masuk dalam hidup kita? Yesus masuk dalam hidup kita berarti supaya, kenapa kita izinkan Yesus masuk dalam hidup kita? Supaya dia bisa pakai hidup kita. Seperti Simon Petrus, saudara. Dia mengizinkan Yesus memakai perahunya. Yesus tidak cuma memakai perahunya, tetapi Yesus mengintervensi kehidupan yang ada di perahu, saudara. Sebab setelah dia masuk, dia suruh tolak ke lebih dalam sedikit. Setelah berlebih dalam, dia ngajar di situ. Setelah selesai ngajar, dia bilang, tebarkanlah jalamu, saudara. Berarti apa? Ketika kita undang Yesus masuk dalam hidup kita, izinkan dia memakai apa yang kita punya, izinkan dia memakai hidup kita, dan izinkan dia mengintervensi hidup kita. Maka Bapak Ibu, kita akan melihat ada mujizat terjadi dalam hidup kita. Katakan amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi gini Bapak Ibu. Saya melihat gini, setiap kali Yesus ada, saudara, bersama-sama dengan murid-murid, selalu ada mujizat. Waktu murid-murid saudara disuruh menyeberangi Danau Galilea untuk naik pergi ke Gerasa, saudara. Tiba-tiba saudara dikatakan Yesus ada tidur di buritan, saudara. Sementara murid-murid sudah kepayahan menghadapi badai, saudara. Tetapi ketika Yesus ada di sana, dibangunkan Yesus, saudara. Maka murid-murid saudara membangunkan Yesus, dan Yesus menghardik badai dalam kehidupan, saudara. Mujizat terjadi. Bahkan setelah Yesus melakukan mujizat, disuruh murid-murid Yesus juga tuh berjalan mendahului ke seberang, dan Yesus naik ke puncak gunung untuk berdoa, saudara. Maka kita mencatat murid-murid menghadapi angin sakal, saudara. Maka jam 3 pagi Yesus berjalan di atas air untuk mengunjungi mereka. Dan ketika mereka masuk dalam perahu murid-murid, saudara, maka badai kehidupan mereka berhenti. Bapak Ibu dikasih Tuhan, malam hari ini, badai apa, persoalan apa yang sedang saudara hadapi? Pekerjaan saudara kah? Pak, aku baru saja di PHK, Pak. Ada mungkin saudara berkata, Pak, barusan saja suami saya di PHK. Barusan saya bisnis saya bangkrut, Pak. Barusan saya istri saya, Tuhan. Istri saya sedang mau meninggalkan saya. Dia menggugat saya cerai. Bapak Ibu dengar baik. Undanglah Yesus dalam hidupmu. Dan izinkan dia masuk dalam hidupmu. Maka mujizat akan terjadi, saudara. Saudara dikasih Tuhan. Yesus masuk dalam perahu kehidupan kita. Itu adalah kunci awal untuk mengalami mujizat. Amin Bapak Ibu. Mari malam ini siapkan hati saudara, buka hidupmu, maka Yesus akan masuk dalam hidupmu. Nah, suatu kali ada sebuah cerita begini, saudara. Kalau Yesus tamu, saudara, atau kalau ada tamu datang ke rumah kita, kira-kira tamu itu diizinkan sampai mana kira-kira? Batas kedatangannya. Paling mungkin ruang tamu ya, kamar mandi, paling ruang makan, betul ya? Berarti hanya, tapi kalau ada tamu mau masuk ke dalam kamar kita izinkan apa enggak? Pasti enggak diizinkan, saudara. Itu dia akan menjadi masalah besar, saudara. Tapi kalau Yesus kita undang ke rumah kita, dia masuk ke rumah kita, dia tidak mau cuma sekedar sebagai tamu. Amin, saudara. Tetapi dia datang ke rumah kita sebagai apa? Raja, Bapak Ibu. Dia tidak mau jadi tamu, tetapi dia datang sebagai raja, saudara. Haleluya, saudara. Suatu kali ada sebuah cerita begini, saudara. Yesus, ini mungkin cuma sekedar cerita, saudara. Yesus, masuklah ke rumah saya. Yesus masuk. Tapi kamu cuma bisa, tetapi kamu hanya bisa di ruang tamu. Di kamar saya nggak boleh, di belakang nggak boleh, coba di sini. Nah, dalam cerita itu dikatakan mereka kemalingan. Mereka kemalingan dan maling masuk dari pintu dapur. Lalu komplain sama Yesus. Yesus, kenapa kok saya kemalingan? Padahal kok ada di sini. Loh, Yesus bilang begini, kamu kan nyuruh aku cuma di ruang tamu. Jadi aku tinggal di sini. Yang kecurian sebelah mana? Masuk iman dari mana? Dari belakang, Pak. Makanya. Karena kau cuma menyuruh aku sampai ruang tamu, maka aku cuma menjaga sampai di sini. Tetapi kalau engkau mengizinkan aku sebagai raja di rumah ini, sebagai tuan di rumah ini, maka aku menjaga seluruhan kehidupanmu. Amin Bapak Ibu. Mari mulai hari ini. Izinkan Yesus masuk dalam bisnis saudara. Izinkan Yesus masuk dalam
pekerjaan saudara, maka Yesus akan melakukan mujizat dalam aspek kehidupan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, setelah Yesus saudara naik ke satu perahu, maka dikatakan, mari tolakkan lebih dalam sedikit. Yang kedua artinya apa sih Bapak Ibu? Kita harus, Yesus jangan cuma sekedar sampai masuk ke perahu kita. Seperti murid-murid katakan begini, ayo kita masuk lebih dalam lagi. Nah dikatakan, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Artinya yang kedua, saudara, kalau kita pengen mengubah kegagalan dari sebuah keberhasilan, mari izinkan Yesus membawa kita lebih dalam, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Katakan amin saudara. Amin saudara. Makanya jadi orang Kristen tidak sekedar jadi orang Kristen. Kalau kita sudah menjadi orang Kristen, kita harus menjadi orang Kristen yang mau berjalan lebih dalam bersama-sama dengan Tuhan. Amin saudara. Seperti cerita begini saudara. Pada waktu Abraham saudara bersama-sama mempersembahkan Ishak saudara. Abraham itu mempersembahkan Ishak, kemudian dia membawa juga hamba-hambanya saudara. Tetapi dalam perjalanan setelah menuju ke puncak Gunung Moria, maka dia berkata kepada hambanya, kamu tinggal di sini. Saya dan anak ini akan melakukan perjalanan lebih jauh. Saudara. Wow saudara. Saudara, kalau hamba tidak diajak lebih jauh. Tetapi kalau anak saudara diajak melakukan perjalanan lebih jauh. Saudara. Dan saudara lihat, ketika naik ke puncak Gunung Moria, maka Ishak dan Abraham memiliki Tuhan yang bernama Jehovah Jireh. Saudara. Wah luar biasa sekali saudara. Hari ini saudara, kalau kita sudah menjadi orang Kristen, mari izinkan kita berjalan lebih jauh lagi. Katakan amin saudara. Sebenarnya gini, Petrus punya alasan banyak. Banyak alasan sebenarnya untuk tidak mau bertolak ke lebih dalam. Amin saudara. Dia punya alasan banyak. Tuhan, hari sudah mau siang. Kami mau pulang. Sudah cari perahu yang lain. Sebab saya tahu saudara, saya percaya saudara, namanya di pantai Danau Galilea, di Genesaret saudara. Memang sana tempat banyak orang cari ikan. Tapi banyak yang saudara perahu-perahu ada di sana. Tetapi kenapa saudara dipilih perahu Simon? Luar biasa saudara. Sebab Simon bilang, udahlah Tuhan, kau pilih perahu yang lain aja. Saya udah mau pulang. Tetapi dia tidak memilih untuk taat melakukannya. Yuk berjalan, bertolak ke tempat lebih dalam. Ya sudah. Petrus memanggil. Tetapi karena kami sudah sepanjang malam loh. Coba ayat 4 ya. Kemudian tetapi bilang gini. Tetapi karena engkau yang dikatakan guru. Karena engkau yang menyuruh. Maka kami akan melakukannya juga. Kata guru saudara. Itu dipakai kata epistata. Yang berarti commander. Yang memberi perintah. Atau leader. Atau bos saudara. Nah luar biasa sekali saudara. Petrus memanggil Yesus sebagai guru. Artinya apa? Kalau dipanggil berarti kau mau menjadi commander saya. Kau yang memberikan perintah kepada saya. Saya siap kapan saja. Kapan saja saya mau bergerak. Kau memimpin hidup saya. Engkau bos saya. Wah. Bisa nggak kita saudara berkata kepada Tuhan. Tuhan, engkau commander saya. Engkau pemimpin saya. Engkau bos saya. Kemana saja engkau suruh saya akan melangkah. Wah saudara. Kalau itu yang dilakukan saudara. Maka saya percaya saudara. Kita akan melihat kegagalan berubah menjadi sebuah keberhasilan. Amin saudara. Dikatakan saudara, tetapi karena engkau yang menyuruhnya. Karena engkau yang menyuruhnya, maka aku akan melakukannya juga. Wow. Bapak Ibu kira-kira saudara, kalaulah saudara kira-kira sebagai Petrus saudara. Kira-kira mau nggak kita melakukannya saudara? Kita udah mau pulang saudara. Kita udah mau pulang saudara. Kita udah selesai gitu ya. Pokoknya udah capek sepanjang malam saudara. Tetapi saudara, Petrus tetap memilih untuk taat melakukan apa yang Tuhan suruh saudara. Kenapa? Karena Yesus dipanggil sebagai commander, sebagai leader, sebagai bos. Nah pertanyaan saya begini. Bagi saudara, apa? Sebagai Yesus sebagai apa?
Kalau kita berkata engkau sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan berarti Yesus itu pemilik segala sesuatu. Amin, saudara. Kalau kita manggil engkaulah Tuhan saya, berarti dia adalah Tuhan atas segala kehidupan kita, atas keluarga kita, atas anak-anak kita, atas bisnis kita. Dialah pemiliknya, saudara. Amin, saudara. Tetapi kalau kita memilih dia sebagai Raja, berarti dia berhak untuk memerintah apa saja atas kehidupan kita. Petrus memanggil dia sebagai commander. Artinya, kalau dia panggil sebagai commander, berarti dia pasukan kapan saja dan di mana saja dia siap untuk melakukannya. Bapak Ibu, untuk melihat lebih dalam bersama-sama dengan Tuhan, untuk bisa mengalami satu pengalaman berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita harus rela berjalan lebih dalam. Beberapa tahun lalu, saudara, saya diajak oleh gembala pergi ke Papua. Kita pergi ke Raja Ampat. Saya kebetulan tuh gak bisa berenang, saudara. Gak bisa berenang. Sehingga orang itu pakai snorkeling ya. Mereka ke dalam semua, tapi saya di pinggir-pinggir, saudara. Ayo Pak, ke dalam Pak. Supaya bisa lihat ikannya banyak-banyak yang bagus dalam Pak. Saya gak berani, saudara. Karena saya gak bisa berenang. Jadi saya cuma snorkeling yang dalamnya sekitar cuma 30 cm, saudara. Yang lihat cuma ikan-ikan kecil-kecil gitu. Karena nggak berani lebih dalam. Saudara, kalau pengen saudara mengalami pengalaman lebih dalam melihat hal-hal yang lebih dalam dengan Tuhan, ayo. Kalau Tuhan Yesus ajak lebih dalam, berjalanlah ke tempat lebih dalam. Yang setuju katakan amin, saudara. Nah, untuk bisa berjalan ke tempat lebih dalam, minimal, saudara, kita mengalami atau melewati 4 hal. Pertama, melewati batas kemampuan kita. Yesus diajak ke lebih dalam. Padahal tadi dia, saudara, sudah bersepanjang malam, saudara. Tetapi dia mau supaya dia bisa mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan, dia harus melewati batas kemampuan. Saudara, kalau kita cuma mengandalkan otak. Kalau Petrus cuma mengandalkan otaknya. Tuhan, aku udah sepanjang malam, saya gak mau jalan deh. Saya udah capek sepanjang malam. Saya soal yang namanya menjalan lebih pintar saya. Tetapi dia, saudara, dia mau melakukan sekalipun melewati batas kemampuannya. Batas pengetahuan. Yang kedua, kalau kita mau melihat jauh berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita harus melewati batas kenyamanan kita. Saudara, kalau udah capek pengennya apa kira-kira? Istirahat. Tetapi Petrus memilih untuk melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Dia melewati batas kenyamanan dia. Seringkali, saudara, kalau bicara kenyamanan, saudara, seringkali kita mengorbankan, saudara, hubungan dengan Tuhan, perintah Tuhan dengan alasan kenyamanan. Saya mau istirahat, saya mau bla bla, banyak sekali alasan kita, saudara, karena alasan kenyamanan. Yang ketiga, saudara, kalau kita mau melihat yang lebih dalam lagi, lebih besar lagi bersama Tuhan, kita melewati batas logika kita. Otak kita sudah sebesar genggaman tangan kita, otak kita, saudara. Tetapi alam semesta ini jauh lebih besar dari kita. Dan lebih besar lagi Tuhan, saudara. Makanya, saudara, jangan terlalu mengandalkan logika dalam menghadapi situasi dalam kehidupan. Kalau kita andalkan logika kita, maka kita akan dibatasi oleh logika kita. Kita hanya bisa berjalan sepanjang logika kita. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita bisa melewati batas logika kita, melewati batas kemampuan kita, melewati batas kenyamanan kita, saudara. Maka kita akan bisa melihat perkara-perkara besar yang Tuhan sediakan buat kita. Yang keempat, saudara, kita lewati batas kebiasaan kita. Jadi ketika kita melewati batas kemampuan kita, melewati kenyamanan kita, logika kita, dan kebiasaan kita, kita akan melihat hal-hal yang besar. Maka Paulus berkata begini, karena dia, saudara, dia berjalan bersama Tuhan, dia melewati seluruh batas kemampuannya, batas logikanya, batas kebiasaannya, maka dikatakan pada Filipi 4:13, dikatakan begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wow. Paulus mungkin bilang begini, kalau dari kemampuan aku gak bisa lakukan apa-apa.
Dari data kekayaanku nggak bisa lakukan apa-apa. Tetapi segala perkara besar apapun bisa kutanggung, bisa kulakukan di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan yang memiliki kekuatan tanpa batas. Amin, saudara. Malam hari ini, saudara, saya nggak tahu persoalan saudara apa. Tetapi kalau saudara berkata, Tuhan, aku mau berjalan bersama-sama dan kau lebih jauh lagi, maka saudara bisa berkata, seperti Paulus berkata, segala persoalan yang kau hadapi hari ini, dapat ku tanggung. Dapat ku lalui. Aku akan mengalami kemenangan. Sebab Tuhan yang ada dalam hidup saya jauh lebih besar dari persoalan yang sedang kuhadapi. Saudara, Matius 28 berkata, marilah kepada aku yang letih sudah berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kuberikan, kupasang kepadamu. Belajarlah kepadaku, maka bebanmu pun akan ringan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan mengundang kita hari ini menjalan lebih dalam, berjalan mendekat kepada Dia. Dia bilang, kalau kau punya persoalan, nih, datang kepadaku. Kalau kau punya pergumulan, datang kepadaku. Maka aku akan pasang kuk kepadamu. Supaya apa? Sebab dengan kuk yang kupasang ini, maka kau tidak mengerjakan semua bebanmu sendiri, tetapi kita akan pikul bersama-sama. Wow, saudara. Haleluya. Sebab kuk itu, saudara, itulah alat untuk menghubungkan, saudara, menyatukan, kalau dalam membaca, sapi yang dewasa atau sapi yang senior dengan sapi yang junior. Tuhan itu sangat senior, kita junior, saudara. Kita ngikut aja. Maka kita pikul bersama-sama beban dalam kehidupan ini. Sehingga saudara, kita bisa berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Wah, saudara, berjalan lebih dalam, kita akan melihat mujizat yang lebih besar, mengubah situasi yang sukar menjadi mudah, melihat mengubah kegagalan menjadi keberhasilan. Hari ini, saudara, rise up, go deeper and walk with God, then you will see miracles. Bangkit, berjalan lebih dalam, berjalan bersama dengan Tuhan, maka kamu akan lihat mujizat demi mujizat, saudara. Wow, saudara. Yang ketiga, saudara, bagaimana kita bisa mengubah yang namanya kegagalan menjadi keberhasilan? Coba kita lihat Lukas 5 ayat 4. Bisa tampilkan 5 ayat 4 ya? Oke. Ayat 4. Kita baca bersama-sama, yuk. Nah, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Wow, ini berbicara tentang kerjasama, Bapak Ibu. Untuk mengubah kegagalan menjadi sebuah keberhasilan, kita harus bersinergi. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Katakan amin, saudara. Saya lihat, saudara, mujizat, saudara, mujizat banyak terjadi karena kita melakukan kerjasama dengan Tuhan. Seperti ini, saudara. Torak lebih dalam, tebarkan jalan, itu kerjasama. Betul apa enggak, Bapak Ibu? Waktu murid-murid memberi makan 5.000 orang, kamu berapa ikan yang kamu punya? Oh, kami punya 5 ekor ikan dan 5 roti dan 2 ekor ikan. Bawa ke sini. Ayo kita kerjasama. Saya akan doakan. Maka 5 roti dan 2 ikannya akan memberikan makan 5.000 orang, laki-laki saja. Wah, saudara. Hari ini, saudara, mau nggak kita kerjasama dengan Tuhan? Kalau kita mau bekerjasama dengan Tuhan, maka saudara akan lihat ada mujizat, saudara alami. Nah, sekalipun, saudara, lihat tadi, saya katakan tadi, untuk melihat lebih dalam, jangan pakai akal logikamu untuk mengendalikan kehidupanmu. Jangan hanya andalkan logika. Bagi Petrus sebenarnya perintah Yesus itu nggak masuk akal. Tetapi sekalipun perintah Yesus kurang masuk akal Simon, tetapi karena itu perintah Tuhan, maka dia melakukannya. Wow, saudara. Amin, saudara. Sekali, kadang-kadang begini, saudara. Untuk melakukan perintah Tuhan itu, bukan soal masuk logika atau nggak masuk logika, saudara. Tapi berbicara tentang, mau nggak kita berpartnership, mau nggak kita taat kepada Tuhan. Saya melihat, saudara, kayak gereja kita ini sebenarnya sekarang kan baru kita 19 tahun yang memasuki 20 tahun, saudara. Banyak perkara-perkara besar Tuhan kerjakan di gereja ini. Yang kadang-kadang lewat akal pikiran kita nggak masuk akal. Tetapi karena kita mau bersinergi, tetapi Tuhan, karena kita mau bekerja sama dengan Tuhan, maka perkara-perkara besar terjadi.
Saudara, saya melihat banyak hal yang yang telah terjadi gereja ini, saudara. Kita bisa memiliki rumah sakit dan memiliki sekarang, saudara, ada house of bread, saudara, yang saya pikir itu sangat besar, saudara. Semua itu bukan dengan kemampuan kita, tetapi hasil sebuah kerjasama dengan Tuhan. Amin, saudara. Coba saya mau tanya, saudara. Saudara mau berpartnership dengan orang yang modal kecil atau modal besar? Pasti modal besar. Kalau kita mau berpartnershiplah dengan orang yang kapasitas yang besar. Dan orang itu pasti adalah Tuhan, saudara. Karena dia memiliki kekuatan tanpa batas, sumber daya tanpa batas, saudara. Jadi bagian kita, saudara, ketika kita melakukan bersinergi dengan Tuhan, bagian kita adalah melakukan perintah. Coba bilang bersama-sama dengan saya. Bagian saya melakukan perintah. Bagian Tuhan apa kira-kira? Melakukan mujizat. Wah, amin, saudara. Ya, bagian kita lakukan perintah. Taat saja. Dan Tuhan akan melakukan mujizat bagian dia. Saudara, kita baca sama-sama yuk. Mazmur 108 ayat 14, saudara. Ayat 13 mungkin ya. 1, 2, 3. Dengan Allah, 1, 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab ia sendiri akan menginjak para lawan kita. Katakan amin, saudara. Berarti kalau bukan dengan Allah, kita nggak bisa mengerjakan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Tetapi kalau dengan Allah, kita bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Wah, luar biasa sekali, saudara. Haleluya. Saya percaya malam hari ini, saudara, apapun yang jadi pergumulan saudara malam hari ini, mari kita lakukan 3 hal ini. Untuk mengubah perkara-perkara yang kegagalan-kegagalan kita di masa-masa lalu, mari mulai bekerja sama dengan Tuhan, saudara. Maka kita akan melihat ada mujizat, perubahan dari hal-hal yang suka dalam kita. Dan yang kedua, mari berjalan lebih dalam lagi bersama-sama dengan Tuhan. Jangan terlalu andalkan, saudara, kemampuan kita. Lewatilah batas logika kita, kemampuan kita, kebiasaan kita. Maka kita akan melihat perubahan. Hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, saudara. Dan yang ketiga, saudara, mari izinkan Yesus selalu ada bersama-sama dengan saudara. Izinkan dia intervensi keluarga saudara. Izinkan intervensi bisnismu. Maka saudara akan melihat mujizat terbesar. Persoalan-persoalan Tuhan ubahkan menjadi sebuah mujizat dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, saudara. Ya, kita akan naikkan sebuah pujian. Saya akan berdoa. Apa yang menjadi pergumulan-pergumulan Bapak Ibu, pokok-pokok doa saudara yang masuk dalam kita akan kita doakan hari ini. Kita naikkan pujian 1. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dari awal kita naikkan pujian sama-sama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Yes, ku aman. Ku aman karena kau menjaga. Ku menang karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Malam hari ini, saudara,
sebelum kita doakan pokok-pokok doa kita. Kalau saudara mengalami, kau merasa gagal hidupmu. Tuhan, aku banyak mengalami kegagalan. Rumah tanggaku gagal, bisnisku gagal, pekerjaanku gagal, pelayananku gagal, atau apa saja area kehidupan saudara yang mengalami kegagalan. Tuhan sanggup mengubahnya menjadi sebuah keberhasilan. Seperti yang dilakukan oleh murid-murid saudara. Mereka menjala ikan sepanjang malam. Tetapi karena mereka izinkan Yesus saudara masuk dalam perahu mereka. Dan mereka bertolak ke tempat lebih dalam dan menebarkan perahu, menebarkan jala mereka. Mereka mendapatkan ikan saudara yang sangat banyak. Kegagalan mereka Tuhan rubah menjadi sebuah keberhasilan. Malam ini kalau saudara itu orang, angkat tanganmu sama-sama. Saya mau berdoa. Bapakku berdoa buat setiap anak-anakmu Tuhan, yang merasa hidup mereka dalam kegagalan, yang merasa ada hal-hal yang gagal yang mereka lakukan. Bapakku berdoa di dalam nama Yesus, seperti Engkau menolong para murid-murid Tuhan ketika mereka gagal untuk mendapatkan banyak ikan. Tetapi akibatnya ketika mereka mau mengizinkan Kau masuk dalam perahu kehidupan mereka, mereka bisa mendapatkan ikan yang sangat banyak. Kegagalan diubahkan menjadi keberhasilan. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, supaya setiap kegagalan-kegagalan yang ada, Tuhan ubahkan menjadi keberhasilan. Setiap sakit penyakit Tuhan bahkan menjadi sebuah kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya setiap umat-Mu yang menyaksikan tayangan ini hari ini Tuhan, mereka akan mengalami mujizat. Kegagalan-kegagalan mereka akan diubahkan menjadi keberhasilan. Berdoa malam ini Tuhan buat anak-anak-Mu Tuhan yang bergumul tentang pekerjaan mereka, usaha mereka. Bapa, aku berdoa supaya Engkau menolong mereka. Kau menolong mereka yang merindukan pekerjaan Tuhan. Kau menolong mereka yang merindukan buat bisnis yang baru. Kau menolong mereka yang pekerjaannya sedang mengalami kekacauan. Kau tolong mereka juga anak-Mu yang mengalami bisnis yang sedang mengalami kelesuan. Aku berdoa supaya Engkau memberkati bisnis mereka. Tuhan ubahkan menjadi keberhasilan Tuhan. Aku minta di dalam nama Yesus Kristus. Bahkan aku berdoa, bukakan pintu-pintu berkat. Bukakan Tuhan jalan-jalan yang baru buat usaha yang sedang mereka rintis. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini aku juga berdoa Tuhan buat yang merindukan Tuhan untuk keturunan-keturunan ilahi Tuhan. Aku berdoa supaya Tuhan jamah kandungan mereka Tuhan, supaya tambah kandungan mereka, supaya mereka bisa melihat mujizat Tuhan, mereka bisa memiliki anak-anak ilahi Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, apapun yang menjadi penghalang mereka untuk mendapatkan keturunan ilahi, malam hari kami berdoa sepakat meminta kepadamu. Kami menghardik menolak setiap kegagalan di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang seringkali mengalami keguguran dalam kandungan mereka, hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus, seperti Tuhan Elisa telah menyehatkan air Yeriko. Hari ini aku berdoa Tuhan, aku menyehatkan setiap kandungan yang selalu gagal. Aku menyehatkan kandungan yang selama ini sering mengalami keguguran. Hari ini aku perintahkan Tuhan, kandungan-kandungan itu menjadi sehat dan akan melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku berdoa buat anak-anak-Mu Tuhan yang mulai pergumulan dalam keluarga mereka. Aku berdoa supaya hubungan mereka yang sedang mengalami Tuhan di ujung tanduk Tuhan, yang sedang mengalami kekacauan dalam hubungan, aku berdoa di dalam nama Yesus supaya keluarga demi keluarga Tuhan pulihkan. Hubungan antara orang tua dan anak Tuhan pulihkan. Hubungan antara suami istri Tuhan pulihkan. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan, kalau ada yang telah merencanakan perceraian, hari ini aku berdoa Tuhan supaya Tuhan intervensi, Tuhan jamah Bapak, Tuhan jamah supaya perceraian mereka dibatalkan di dalam nama Yesus. Bahkan anak-anak-Mu Tuhan yang rindu yang rindu Tuhan untuk mengalami kesembuhan, malam ini aku berdoa di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit, bukankah firman-Mu berkata Tuhan, oleh bilur-bilur-Ku engkau telah disembuhkan. Hari ini kami berdoa bersama-sama Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, sakit penyakit apapun dialami oleh anak-anak-Mu, baik sakit jantung oleh bilur-bilur Yesus mengalami kesembuhan, baik sakit Parkinson Tuhan sembuhkan Tuhan, baik sakit rematik Tuhan sembuhkan, diabetes Tuhan sembuhkan, tumor dan kanker Tuhan sembuhkan, yang mengalami gangguan lambung, gangguan paru Tuhan sembuhkan, yang mengalami gangguan tulang belakang Tuhan sembuhkan, yang mengalami gangguan sakit kepala Tuhan sembuhkan, yang mengalami Tuhan roh kelemahan dalam tubuhnya Tuhan sembuhkan, dan Tuhan pulihkan semua di dalam nama Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat malam ini. Kami akan melihat Tuhan, anak-anak-Mu akan mengalami banyak mujizat. Anak-anak akan banyak mengalami pertolongan Tuhan. Kami bawa bangsa kami, negeri kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan negeri bangsa kami dalam tangan-Mu. Datanglah kerajaan, jalan kehendak-Mu di tengah-tengah bangsa kami. Kami akan melihat Indonesia mengalami pemulihan. Kami akan melihat Indonesia mengalami kebangkitan kembali. Baik dalam bisnis, usaha, dalam pertanian-pertanian apapun yang sedang dikerjakan. Indonesia mengalami kebangkitan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat malam ini. Kami akan melihat banyak mujizat terjadi. Bapak terima kasih. Kami akan pulang dan kami akan terima berkat daripada Bapak sama-sama saudara. Kiranya segala anugerah dan berkat rahmat adalah Bapa di sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan manis Roh Kudus, kiranya menyertai kita, memberkati kita, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang terima berkat Tuhan, katakan sama-sama, amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, demikian mesbah doa malam hari ini. Kami percaya mujizat terjadi dan sampai ketemu di hari Senin akan datang. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati kita.